Ibu akan membagikan hasil ulangan kemarin ya, dan ada 2 orang dengan nilai tertinggi di kelas ini. Ulangan yang mana? Pasti Axel sama Celo lagi deh. Axel, Tuh kan? Elliot. Lihat. Kok bisa? Gak mungkin. Tapi sebelum itu ada yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian, dan Ibu berharap kalian berkata jujur. Kenapa lembar jawaban kalian isinya bisa sama persis? Apa kalian saling contek? Enggak bu, sumpah saya kerja semuanya sendiri. Celo percaya sih. Kalau gitu, Elliot, kamu nyetek Axel ya? Enggak, Bu. Jangan bohong kamu, Elliot. Orang jawaban kalian berdua semua berketiplak. Terus emangnya harus beda semua, Bu? Jangan sampai dua-duanya Ibu hukum ya. Udah mendingan kamu ngaku aja ya sebelum Mutiva makin marah. Saya bisa buktiin kok, Bu. Celo warna pelangi ada berapa? Pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 7 kok. Oke, sekarang Bu Tifa warna pelangi ada berapa? Ya 7 dong, Elliot. Bu Tifa nyontek Celo ya? Enggak lah. Kok jawaban kalian bisa sama persis? Sebenarnya masuk di akal sih. Mari kita bahas kasus kematian di Kampung Durian Runtuh. Siapa yang menjadi korban kali ini? Susanti. Dan siapa yang pertama kali menemukan jasad dari Susanti? Mutu. Uncle Mutu. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Ijat. Waduh, kok nggak meyakinkan ya? Dan siapakah orang terakhir yang terlihat bersama Susanti? Raju. Semakin menarik ya. Kemudian setelah melalui proses penyelidikan dan terkumpul cukup bukti, yang ditetapkan sebagai tersangka utama adalah Ijat. Bukannya si Ijat kepala detektifnya ya? Tapi mengingat reputasinya, Ijat tidak terima. Ia pun mengajukan banding. Siapakah yang ditunjuk sebagai alibi dalam kasus ini? Ehsan. Perasaan Ehsan anak yang baik deh. Kasus ini pun jadi semakin panjang dan belum ditemukan titik terang. Siapakah 2 tersangka lain dalam kasus ini? Sapi. Ya, walaupun agak aneh tadi sapi, ya ada kemungkinan juga sih kalau diseruduk gitu ya, terus masuk jurang. Terus yang kedua, Mama Opet. Ini kenapa dua-duanya hewan ya? Setelah melalui proses pengadilan, hakim pun menjatuhkan hukuman. Siapakah yang dipenjara? Ipin. Baik, terakhir ayo kita lihat siapakah pembunuh asli dalam kasus ini. Apakah sesuai dengan tebakan kalian? Woi, kok bisa dokter menyasar sih? Kamera masih rolling, Tifa. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi siapakah pembunuh aslinya? Kamu kenapa nangis, Juliet? Snow, kalau aku koit, aku bakal izin kamu buat nikah lagi. Hah? Entah sinetron drama Cina apa lagi yang tonton kali ini. Kenapa kamu malah diem aja? Jawab dong. Jebakan, Snow. Fix ini jebakan. Jangan terpengaruh. Enggak, Juliet. Aku nggak akan nikah lagi. Kamu satu-satunya cewek dalam hidup aku. Mantap, Pong. Terus, Gan. Catat dulu di buku dosa. Aku mau kamu bahagia, Snow. Aku mau ada cewek bisa gantiin posisi aku buat melayani kamu dan merawat anak-anak kita. Mereka butuh sosok ibu, Snow. No. Jangan kepancing, Snow. Makasih ya, kamu baik banget. Tapi Snow, kamu bakal jadi duda selamanya. Emangnya kamu mau jadi jomblo abadi? Ya, Juliet, aku nggak akan nikah lagi. Kalau pacaran lagi? Enggak. Aku udah koit loh, aku udah beneran koit ya. Nggak baca koit ya. Orang Pak masih di depan aku begini. Kan misalnya. Gimana kalau kamu ketemu sama cewek yang cantik, pintar, body goals? Mana mungkin dia mau sama aku? Kalau dia mau? Dia bukan tipe aku. Kalau dia tipe kamu gimana? Dia bisa nyanyi loh, suaranya merdu. Kayak Leodora. Suaranya kayak sama Mahal ini. Aku sukanya musik rock. Gimana kalau kamu ketemu cewek mirip banget sama aku? Hati-hati, Snow. Tunggu, plok ketiplok. Iya, persis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini posisinya kamu udah koit nih. Iya. Bahaya, woi. Kamu nggak akan bangkit dari kubur kan? Enggak. Berarti kamu nolak aku dong. Enggak gitu, Juliet. Hah, gue di mana ini? Elah, tadi kan gue udah bilangin, bro. Lihat nih, Koko dibeli sama Mama kotak bekal baru loh. Cara dibeliin sama papa. Kerenan juga punya Koko. Anak aja, Lucu juga punya celot, timbal mate, bye. Ya udah langsung aja kita tunjukin gimana. Oke, pertama giliran aku nih guys, aku mau buka kartusnya dulu. Wah, ternyata masih ada plastiknya guys. Ayo kita lepas, ternyata kita dapat stiker alfabet juga. Dan ini dia kotak bekal dino baru aku. Aku penasaran bagian dalamnya kayak gimana ya. Ini pakem banget sih. Wah, ternyata ada 3 sekat gitu. Terus bisa diangkat tuh. Silikon penutup di atasnya juga bisa dicopot. Nah, ini yang jagain supaya nggak tumpah. Terus kita juga dapat sendok dan garpu plastik. Sekarang aku mau tambah stiker di bagian belakang kotak bekal aku. Aku bakal susun hurufnya buat bikin nama aku Elliot. Tada. Oke, gantian celot buka kotak bekal baru. Lihat deh
deh guys. Kalau mau copotin dulu plastik segel pembungkusnya. Ayo kita buka buat lihat bagian dalam kotak bekalnya. Materialnya stainless gitu, jadi makanan bisa hangat lebih lama. Ini juga bisa dibuka ya guys. Di sebelahnya ada sendok gitu, praktis banget gak sih? Gagangnya tinggal dilulusin, terus penyangganya tinggal diketengahin biar pakem dan gak goyang-goyang. Selesai. So gimana guys, kalian lebih suka kotak bekal aku? Atau kotak bekal Celo? Komen. Kalian pada bawa bekal ya? Loh, kamu enggak emangnya Tifa? Tumben mak kamu nggak masak. Kemarin pan gue taruh kotaknya dalam laci ini terus ketinggalan. Abis gue disemprot mak. Waduh, drama Tupperware hilang episode sekian. Tuh, kesian deh. Lagian kotak bekal kamu jelek banget sih. Makanya mungkin dikira sampah terus dibuang. Lo udah pernah kena tipu tong sampah belum? Sabar Tifa, sabar. Lihat di kotak bekal Mimi. Bagus banget kan? Gak ada tandingan. Hei Tifa, bakal lo biar si nggak ngomel lagi. Apaan nih? Wih, set kapibara dong, lucu banget. Pecinta kapibara. Hai. Ih, masih lebih imut Kurami lah. Oke, yang pertama aku bakal buka yang lebih kecil dulu. Kira-kira ini apaan ya? Kayak botol minum gitu. Lihat deh guys, tuh. Putar, 7 keliling. Kalau dibuka kayak gini guys. Pas diangkat, ternyata ada sendok yang bisa dilipat. Tuh, kayaknya ini buat taruh sup atau bubur deh. Soalnya bahannya stainless guys. Lanjut, yang kedua. Harusnya dari bentuknya kalian udah bisa tebak lah ya ini apa. Yap, bener banget. Gelas tumbler kapibara. Dapat cam sama talinya juga. Ayo kita buka. Wih, kapibara kepala roti. Lucu woi. Waktunya pasang. Gantung aja di tumblernya. Ini buat minum dan bagian dalamnya udah stainless juga. Gantian giliran Mimi buka kotak bekal Kurami. Kadang, kalian lebih pilih Kurami? Atau kapibara? Komen. Belakangan ini mahalan ini jadi sering marah-marah. Kenapa ya? Padahal kayaknya saya nggak bikin salah. Bagaimana jika Anda memberikan makanan manis seperti kue mungkin? Tapi saya nggak mau kue sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 kue termahal di dunia khusus untuk Anda Sultana. Di urutan kelima ada The Royal Wedding Cake tahun 2011. Kue pernikahan antara Pangeran William dan Putri Kate Middleton ini dibanderol dengan harga $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Di urutan keempat ada The Diamond Chocolate Cake. Kue coklat bertabur berlian yang dibuat oleh Chef Masami Miyamoto pada tahun 2015 ini dihargai sekitar $850.000 atau 14 miliar rupiah saja. Next. Di urutan ketiga ada The Luster Dust Cake, kue seberat 68 kg yang merupakan kolaborasi antara Dallas Gold dan Silver Exchange pada tahun 2010. Kue dengan kombinasi berlian dan bubuk mutiara ini diperkirakan harga mencapai $1,3 juta atau 21 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada The Pirate's Fantasy Cake, kue berbentuk kotak harta karun yang berhiaskan berbagai macam bentuk permata karena chef Dimutu Kumarasing pada tahun 2012 ini dihargai sekitar $35 juta atau 580 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada The Runway Cake yang dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kue sepanjang 1,6 meter dan memiliki bobot hingga 453 kg ini berbentuk seperti panggung fashion show mewah yang diberi harga sekitar $75 juta atau 1,2 triliun rupiah saja. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, kan mahalan ini lagi diet. Kok kamu malah beli kue sih? Dasar Sultana nggak peka. Tunggu mahalan ini. Ini kuenya gimana? Gak jadi. Sayang. Sultana. Tifa, kamu sepupunya Snow kan? Kamu tahu nggak kira-kira si Snow sukanya apa? Juliet, kenapa kamu malah nanya sama Tifa sih? Emangnya kenapa Mimi? Mata kamu udah picek apa? Dilihat-lihat pengalaman Tifa soal cowok itu nol. Beda sama Mimi. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang selalu dikelilingi sama cowok-cowok? Hah, sudah menubur-nubur, laler paling nyoh yang ngeruburin lo. Tifa, di dunia ini mana ada sih cowok yang mau sama cewek barbar kayak lo? Gua mau. Nah, panjang umur tuh, datang orangnya. Snow, ini buat kamu. Makasih ya. Hah, tuh kulkas rongsokan bisa senyum. Merinding gua. Gak mungkin. Halo Bi, cepat angkat jemuran, bentar lagi pasti hujan. Oke, sekarang aku mau unboxing nih. Pertama langsung robek aja plastik kemasannya. Bentuknya rumah gitu guys. Lanjut aku mau lepasin segelnya nih. Udah ada bisa nebak belum kira-kira isinya apa? Dan yap, ini namanya Hirono guys. Ini edisi yang dia lagi pakai baju beruang gitu. Dia bawa obor di tangannya. Tuh, sekarang aku mau pasang gantungan. Ini tuh punya aku pribadi ya guys. Dan ini dia penampakan detailnya. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Lucu banget, mirip lo sama kamu. Semoga kamu suka ya, Snow. Suka kok. Tapi aku lebih suka sama yang ngasih. Ih, Mimi sebel. Q, mau kemana cantik? Hah? Aku mau nanya nih, kamu punya gergaji nggak? Enggak. Kalau nomor WA, ada dong. Ini apaan sih? Nggak jelas deh. Jangan kabur dulu manis. Amit-amit deh. Jangan sampai nanti Mimi digodain juga. Ih, geli banget sumpah. Tapi Mimi harus lewat jalanan ini. Mau gimana lagi? Terpaksa deh. Emangnya Mimi kurang cantik ya? Asal kamu tahu
ya, Mimi itu bunga sekolahan yang selalu dipuja para pria-pria tampan. Aku aja deh, sebenarnya kamu pengen minta nomor handphone Mimi kan? Cuma kamu malu-malu aja, saking Mimi terlalu cantik kan? Mana sini HP kamu? Tolong. Catat dulu kan nomor handphone Mimi. Aska Arkadia, Betul, Pak. saya lihat kamu ingin melamar jadi manajer ya di sini. Tapi ijazah kamu coba lulusan SMA. Emangnya kalau boleh tahu pengalaman kerja kamu sebelumnya apa sampai kamu berani mengambil posisi setinggi ini? Tentu saja pengalaman kerja saya banyak, Pak. Salah satunya paling saya banggakan, saya pernah mengisi posisi untuk menjadi subjek eksperimen sosial, Pak. Jadi bisa dibilang saya sangat ahli dalam hal psikologis, khususnya menilai karakter pribadi seseorang yang pelit. Apabila orang tersebut memiliki hati dermawan dan suka berbagi, biasanya saya akan memberikan validasi berupa pujian, tak lupa mentransfer doa, semoga semakin dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Saya nggak nyangka, mulia sekali kamu Aska. Tapi maaf, Dan juga saya pernah menjadi pakar profesional dalam bidang lalu lintas, Pak. Job desk saya adalah mengatur semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 agar tertata rapi, dan memastikan kondisinya dalam keadaan aman terkendali. wah, keren juga. Tapi, Satu lagi, Pak, saya punya side job juga, freelancer sih, hobi soalnya. Saya terjun dalam bidang kuliner entertainment, tepatnya divisi musik. kamu punya bakat seni juga. Betul, Pak, saya yang bertanggung jawab untuk memastikan para pelanggan kafe maupun restoran selalu merasa terhibur dan tidak kesepian. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa memang saya butuh orang seperti kamu. Selamat, kamu diterima Aska. Terima kasih, Pak.